Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd, saudara-saudara, keutamaan istighfar, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, ketahuilah, suatu hari Al-Khalifah Al-Rashid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu keluar di hari yang diliputi kemarau yang panjang. Saudara-saudara, Umar keluar untuk melaksanakan salat istisqa, meminta hujan berjamaah bersama kaum muslimin, dan di saat itu ia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Aku telah meminta hujan dengan majadihus sama, yang dengannya hujan diturunkan." Kemudian Umar membaca firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun yang mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah istighfar memiliki kedudukan yang agung dan posisi yang utama dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah fondasi untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan. Saudara-saudara, mendapatkan kenikmatan dan menghilangkan hukuman. Istighfar meninggikan derajat seseorang dari derajat yang rendah ke derajat yang lebih mulia, dari derajat yang penuh kekurangan menjadi sempurna. Saudara-saudara, ketahuilah istighfar menyucikan dosa dan menghapus semua kesalahan, menghapus catatan kesalahan, mengangkat derajat dan meninggikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang ingin buku catatan amalnya membuatnya senang tatkala melihatnya, maka perbanyaklah catatan istighfar di dalamnya." Allah Karim. Saudara-saudara, dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak istighfarnya, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ketahuilah saudara-saudara, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari." Allah Karim. Saudara-saudara, dan dalam hadis lainnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kami pernah menghitung bacaan zikir Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Beliau ucapkan, 'Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur." Wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan ampunan sebanyak 100 kali. Allah Karim. Saudara-saudara, bahkan lebih dari itu, ada sebuah riwayat yang membuat kita lebih merasa terheran-heran. Saudara-saudara,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, yakni aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bertaubat kepadanya, lebih banyak daripada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Karim. Saudara-saudara, Abu Hurairah melihat sahabat-sahabat yang sangat rajin beribadah, sebaik-baik orang yang beriman, dan sahabat-sahabat yang banyak beristighfar. Tapi ia tidak menjumpai satu pun dari mereka yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak daripada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan istighfar setiap waktunya. Sampai akhir hayatnya beliau tutup dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengkisahkan akhir hayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat yakni menjelang wafat bersandar kepada aku. Beliau berkata, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Allah Karim. Saudara-saudara, sebagaimana kehidupan beliau dipenuhi dengan istighfar dan ketaatan, akhir hayatnya pun ditutup dengan istighfar. Allah Karim. Saudara-saudara, hal ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita tentang kedudukan istighfar yang begitu agung di dalam agama Islam, saudara-saudara, dan betapa kita sangat membutuhkan istighfar. Wajib bagi kita untuk memperbanyak istighfar di sepanjang waktu kita dan aktivitas kita, saudara-saudara. Terlebih lagi di waktu-waktu yang memang ditekankan untuk beristighfar, seperti selesai salat fardu, di sepertiga malam terakhir, dan lain-lain. Saudara-saudara, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud dan juga mencontohkan doa iftitah yang juga mengandung kalimah-kalimah taubat, saudara-saudara. Beliau juga melakukan hal yang sama ketika hendak salam selesai dari salatnya, dan setelah salam pun beliau mengucapkan zikir berupa kalimah istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah banyak orang yang mengeluhkan akan keringnya bumi dan karena kemarau panjang, kekurangan hujan, dan mendapatkan banyak kemudaratan lantaran kemarau yang berkepanjangan. Mengapa keadaan ini terjadi dan apa solusinya, saudara-saudara? Tidak lain dan tidak bukan karena sedikitnya taubat kita dan kurangnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara.
Alangkah butuhnya kita akan istighfar dan senantiasa memperbanyaknya. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah. Ia mengadukan akan kemarau yang panjang. Hasan al-Basri berkata kepadanya, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang laki-laki lainnya mengadukan tentang kemiskinannya. Hasan al-Basri memberi saran yang sama, saudara-saudara. Memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi orang yang ketiga mengeluhkan bahwa ia belum juga dikaruniai anak, saudara-saudara. Hasan al-Basri tetap pada jawabannya, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Karim. Saudara-saudara, lalu orang-orang pun bertanya kepadanya tentang hal itu. Beliau menjawab, aku tidak menambahkan suatu saran kecuali seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.